Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar mu'adim-mu'adibah semuanya? Alhamdulillah. Pelajaran pertama tadi adalah kuasai kelas. Pelajaran yang kedua, antum harus bersemangat. Ya, antum harus bersemangat. Dan bersemangat itu salah satunya dibangun dengan yel-yel, dengan lainnya dan seterusnya. Kita harus semangat. Karena murid kita akan bergantung semangat kita. Ya, murid akan bergantung dengan semangat kita. Kalau kita semangat, insya Allah mereka semangat. Maka jangan jadikan murid korban perasaan kita di rumah. Misalkan antum laki-laki sudah menikah, mohon angkat tangan yang sudah menikah. Yang sudah menikah saja. Oh, berarti sekitar 40% ya menikah ya, 40% ya. Menikah itu pasti berantem sama istri nggak? Pasti. Ya, saya belum menemukan ada keluarga yang nggak berantem, kecuali diam-diaman, ya, berantem. Nah, antum baru berantem sama istri, ngajar. Jangan kebawa emosi kepada murid. Kenapa? Murid nggak salah. Jadi suasana batin kita ketika di ruang kelas itu harus suasana yang bahagia, suasana yang tidak membawa persoalan di luar sana. Jangan mau kalah sama seorang guru di Cina. Ada satu guru tertangkap di CCTV kamera. Dia itu masuk lorong kelas dalam kondisi wajahnya kusut, pusing, capek, stres, seperti ada masalah berat. Tapi yang menarik, CCTV kebetulan dekat sekali sama kelas yang dia akan masuk. Ketika dia mau masuk, dia beresin bajunya. Kayak gini lah, ada apa? Dasi, ya kan? Dia benerin, dia mukanya dirapiin, dibagi. Kemudian dia langsung buka. Apa kabar anak-anak semuanya? Gitu. Ya. Jadi gimana yang tadinya dia punya masalah? Dia merasa nggak adil kalau orang yang nggak tahu apa-apa kemudian merasa korbannya. Ya, karena ada guru-guru seperti itu, ya, bapernya itu dibawa kepada murid-murid. Akhirnya muridnya kalau nanya, Ustazah, ini bagaimana? Kami belum mengerti. Ya, bawahnya marah-marah. Ada anak SMP dimarahin begini, kamu itu nanya melulu. Itu kan udah diajarin di SD. Kamunya sih nggak belajar dulu waktu SD. Itu nggak boleh kalimat begitu. Tapi itu ada di salah seorang guru. Ya, kenapa? Karena bisa dua. Satu, dia punya masalah. Yang kedua, kebetulan setelah saya telusuri, guru ini ternyata nggak mengerti pertanyaan yang ditanya oleh muridnya. Ya, karena nggak mengerti, dia nggak bisa jawab. Supaya nggak ketahuan dia nggak bisa jawab, dia marahin muridnya. Belajar sendiri, masa itu kan persoalan SD. Padahal kata muridnya, Ustadz, saya itu pas SD nggak diajarin begini ya. Ini kan pelajaran SMP, gitu kan. Nah, itu kadang-kadang terjadi, ya. Oke ya, itu yang kedua. Nah, karena itu saya tadi mencoba mempelajari apa yang terjadi di pondok pesantren kita tercinta setiap harinya, ya, setiap harinya. Karena kita ingin bicara apa itu? Membentuk guru yang kreatif, asik, dan dapat menginspirasi santri. Sebelum saya lebih lanjut, masih ingat nggak? Dulu saya pernah sampaikan, apakah itu pendidikan? Pendidikan itu adalah proses meneteskan ilmu yang bermanfaat ke dalam jiwa manusia. Karena itu dia harus bertahap. Jangan terburu-buru, sesuaikan umurnya, dan seterusnya. Nah, persoalannya adalah kita itu menangani anak usia SMP dan SMA. Usia SMP dan SMA itu berbeda dengan usia SD, ya. Jadi di usia menengah, ya, di usia menengah di Indonesia ada menengah pertama, ada menengah atas.
Kalau kita lihat dalam konteks sejarah peradaban Islam, sebenarnya pendidikan itu nggak lama, maksimal kurang lebih 20 tahun saja, ya, maksimal kurang lebih 20 tahun saja. Dan selama 20 tahun murid sudah siap untuk melanjutkan perjuangan Islam. Ya, itu yang standarnya. Oke, kalau kita lihat pemuda-pemuda di dalam Quran, ya, mulai dari fase mumayyiz, fase baligh, fase rusdan, fase syabab, fase rijal, ya, disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki ketika menikah umur 18. Kalau undang-undang negara sekarang umur 19 atau katakan 20, dia udah rijal belum? Sudah rijal belum? Rijal. Dan ketika menjadi rijal, dia qawwamah, dia punya sifat melindungi pemimpin, tempat bersandar daripada wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu satu, berarti dia udah siap menikah. Yang kedua, rijal juga ada dalam Quran surat An-Nur, surat 24 ayat ke-37. Ketika Allah mengatakan rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah. Rijal. Jadi rijal itu di umur 20 tahun harusnya sudah bisa mencari uang sendiri. Ya. Apalagi kalau dia sudah menikah, dia harus sudah bisa mencari uang sendiri. Dia sudah harus merasa malu untuk meminta uang daripada kedua orang tuanya. Setuju? Setuju? Ada yang masih minta amplop dari orang tua? Ya, mudah-mudahan tidak kan? Justru kita sudah berpikir apa yang harus disampaikan kepada orang tua kita. Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam pun begitu. Umur 20 tahun sudah jadi makelar. Bisnis tanpa modal, dana. Karena modal paling utama dalam bisnis itu adalah trust, kepercayaan. Sehingga umur 25 tahun akhirnya menikahi seorang janda yang sudah pernah menikah berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Ini pelajaran sirah. Sudah pernah menikah 2 kali. Dua-duanya wafat, dinikahi oleh Nabi SAW. Maharnya 20 ekor unta, anak umur 25 tahun. Kurang lebih sekitar maharnya 700 juta. Berarti maharnya bukan seperangkat alat sholat dan hafalan surat Al-Ikhlas, karena itu miskin. Betul. Dan rata-rata orang kaya di Indonesia sebagian besarnya dulunya orang miskin, ya, bukan orang kaya. Tapi mereka membangun kerajaan bisnisnya masing-masing. Nah, itu pelajaran Islam. Murid seperti itu yang akan kita lahirkan dari pondok pesantren, gitu loh. Ya, nabinya mencontohkan begitu, isi Qur'annya mengajarkan begitu, yang otomatis kurikulum kita harus begitu. Maka pelajaran ilmu ekonomi yang diajarkan itu nggak usah terlalu banyak belajar ekonomi itu apa, pendapat Adam Smith apa, Karl Marx apa, dan seterusnya. Nggak jelas. Belajar ilmu ekonomi itu sama dengan belajar ilmu jadi orang kaya, iya kan? Maka ilmu ekonomi terapan, aplikatif. Ya, kalau dalam kurikulum Merdeka itu 40% teori, 60% praktek. Praktek itu penting. Pelajaran yang asyik itu kalau apa? Apa pelajaran yang asyik itu? Kita dialog. Pelajaran apa yang asyik bagi anak, bagi murid? Pelajaran yang seperti apa yang asyik bagi murid? Apa kira-kira? Pelajaran apa yang kira-kira asyik bagi murid? Pelajaran yang pelajaran yang menarik minat maksud saya. Ya kan, asik kan? Nah, pelajaran yang apa? Nomor 1 menurut saya ya, pelajaran yang sesuai
dengan minat dan bakat, passion dan talent. Ada yang tidak setuju kan? Kita dialog. Dunia pendidikan nggak boleh baper-baperan. Saya sampaikan, antum nggak setuju, nggak apa-apa, saya nggak boleh baper. Antum berpendapat, saya bilang salah, juga nggak boleh baper. Kita saling brainstorming. Beda loh anak SD sama anak SMP SMA. Anak SD itu bisa dibiasakan, pembiasaan. Ya, saya punya pengalaman 4 tahun lebih membangun sekolah adab. Saya jadikan anak-anak itu penghafal Quran 30 juz dengan tadabbur, matematika analitik, fikihnya Syafi'i, sholatnya nikmat, penuh penghayatan, sama orang tuanya baik. Itu mudah dengan pembiasaan baik selama bertahun-tahun, usia dasar. Makanya saya punya rencana, ya, karena saya belum punya SMP. Tapi SMP yang saya bangun nanti adalah SMP yang sudah tidak lagi bicara menghafal Quran, karena sudah selesai di tingkat SD. Kalau antum nggak bisa, kan antum nggak punya SD kan, jadi kan antum nerima anak-anak yatim dan seterusnya. Tapi kalau mau bicara yang ideal dan melihat orang-orang terbaik di masa lalu, target penyelesaian hafalan Quran 30 juz itu sebaiknya diselesaikan di tingkat SD. Dan itu hendaknya penghafalan Quran yang sudah meliputi pembiasaan pada tadabbur. Karena ilmunya itu ada di situ. Yang akan mengubah akhlak murid itu ada di situ. Yang membuat akalnya cerdas itu ada di situ. Yang membuat dia percaya diri ada di situ, di tadabburnya. Kecuali antum orang Arab. Orang Arab berbahasa Arab, menghafal Quran, dia meroja, dia ada yang nempel di kepala. Nah, kalau murid-murid kita orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab, menghafal Quran 30 juz, ada yang nempel nggak di kepalanya maknanya? Nggak ada sama sekali. Kecuali Allah, Allah artinya, ya kan? Hatta kul aja mungkin dia nggak tahu kul apa artinya. Kul sama kul apa artinya, bedanya? Nah, dia nggak tahu. Di Depok ada Ustadz Dr. Amang Safruddin, Yayasan Al-Qudwah. Dulu saya pernah berkunjung ke sana sekitar 5 tahun yang lalu. Sekarang beliau ngambil doktor di Ibnu Khaldun di kampus kita. Kalau tidak salah mungkin sudah selesai. Beliau untuk kurikulum tadabburnya dan kurikulum semuanya bahkan ya, kauni, Qurani dan lughah, lughahnya lughah Inggris, mengambil dari website Quran Understanding. Boleh angkat tangannya siapa yang pernah membuka website Quran Understanding? Oh belum? Baru tahu? Untung antum hadir begini. Ya, kalau nggak hadir itu belum tahu. Cari Quran Understanding. Bahasa Inggris, modul-modulnya sudah lengkap, didesain sedemikian rupa, antum tinggal pakai. Tapi bahasa Inggris, Ustaz, iya bahasa Inggris. Dan Ustaz Amang menjadikan itu modul pembelajaran tingkat SMA di Al-Qudwah, di pondoknya. Jadi murid-murid dibuat kelompok-kelompok, grup study, membahas tema-tema di sana. Dapat tiga-tiganya. Syar'inya dapat, Qur'annya dapat, bahasanya dapat, wabil khusus bahasa Inggris. Tapi bahasa Arabnya juga dapat, bahasa Arab Quran kan? Karena Quran diterjemahkan dengan bahasa Inggris. Itu satu alternatif untuk mengcopy paste sesuatu yang mendukung proses pembelajaran kita.